selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu ketiga bulan Juli 2025. Oke, buat para Taurus, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi yang kamu di sini. Mari kita lihat ada apa aja yang akan terjadi di minggu ketiganya seorang Taurus di Juli 2025 ini. Taurus. Sekali lagi. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Taurus, ada apa aja di minggu ketiganya Taurus kak? Di kartu yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini ada semacam hal yang membuat Taurus kayak oke, aku harus lebih realistis lagi gitu, kayak berusaha untuk melihat kerealistisan kehidupannya sendiri gitu. Apakah selama ini aku kurang realistis gitu ya? Apakah selama ini banyak hal-hal yang masih berupa kayak imajinasi doang gitu? Dan aku lihat entah kenapa di minggu ketiga ini ketika kamu mencoba untuk lebih realistis di dalam kehidupannya kamu justru kayak malahan merasa kekurangan pilihan di dalam hidupmu. Dalam hal apa kak? Hidup ini kan banyak ya halnya, bidangnya ya, pada bidang-bidang tertentu mungkin merasa kurang pilihan akan kerjaan, akan usaha ya, kurang pilihan soal jodoh, soal pasangan, atau dalam melakukan sesuatu gitu kayak nggak punya, menurut kamu itu kayak nggak punya banyak pilihan gitu, selain mungkin ngikut orang lain, selain ngikut keputusan orang lain, itu contohnya ya. Terus ya terkadang kamu pun kayak akan merasa terjebak dengan perasaan kamu sendiri, kayak yang ini aku harus kayak gini terus ya, gimana sih caranya keluar gitu ya dari hal-hal yang membuat aku tuh dalam hidup aku jadinya nggak punya banyak pilihan ketika hanya mungkin ngikutin kata orang lain, ngikutin perintah orang lain, ngikutin atasan terus. Kamu merasa kehilangan banyak kesempatan untuk bisa berkembang di minggu ketiga ini ya, ketika kamu bergantung dengan orang lain gitu. Dan aku lihat juga di minggu ketiga ini ada semacam pemikiran-pemikiran yang mandek di sini buat Taurus ya. Aku nggak salah sebut zodiak kan teman-teman ya, ini buat Taurus ya. Sorry ya kalau salah sebut. Ada pemikiran-pemikiran yang cukup mandek gitu yang terjadi di pikiran seorang Taurus. Kenapa itu semua terjadi? Aku lihat karena ada yang menekan Taurus di sini. Apakah hidupmu penuh tekanan sekarang Taurus? Karena kayak terlihat Taurus itu lumayan tertekan kehidupannya ya, kayak harus ngikutin ini, ngikutin itu, melakukan ini, melakukan itu ya. Terkadang kamu merasa bahwa kok aku tuh kurang berani atau gimana ya, dan aku lihat juga kamu sebenarnya bukan orang yang penakut gitu ya. Tapi di sini kamu terkadang merasa bahwa apakah aku itu takut fight orangnya? Apakah aku sepenakut itu? Aku nggak penakut, cuman terkadang banyak kesempatan yang tidak hadir di dalam kehidupannya kamu buat kamu lebih berprogres gitu ya. Bukan yang nggak berani, cuman kesempatan nggak ada menurut kamu kayak gitu ya. Tapi terkadang kamu pun mempertanyakan, ini aku yang nggak berani atau kesempatan yang memang nggak ada? Karena kesempatan kan seharusnya dicari. Selama punya keberanian, kesempatan itu nantinya akan muncul dengan sendirinya. Hal yang ketiga aku lihat kalau soal cinta nih ya, terlihat Knight of Cups ya. Kamu lumayan sensitif lah soal perasaan kamu ya. Terkadang kalau yang couple di sini akan mudah marah dengan pasangannya ya. Kalau yang single di sini kalau aku lihat ada potensi sih untuk bisa mendapatkan kayak kamu akan ditembak seseorang gitu contohnya ya. Ada seseorang yang akan mengutarakan perasaannya ke kamu karena selama ini mungkin memendam rasa gitu. Cuma di sini kalau aku lihat lagi sensitif banget perasaannya, lebih banyak mengikuti kata hati. Bahkan yang biasanya Taurus ini bucin banget atau nurut banget sama pasangannya, di minggu ketiga ini kamu lebih banyak mengikuti kata hatimu, kayak sabar dulu ya, aku mengikuti kata hati aku nih, jangan kata hati kamu melulu. Nah gitu ya. Terus aku lihat lumayan banyak hal-hal yang bikin kamu jadi stres, menjadi lelah di minggu ketiga ini. Jadi lelahnya seorang Taurus itu nggak hanya secara fisik teman-teman, secara
pikiran dia lelah, secara perasaan dia juga lelah, mentalnya juga lelah di sini ya. Jadi paket kombo kelelahan ya. Ada 4 jenis kelelahan buat kamu di minggu ketiga ini. Jadi banyakin istirahat Taurus ya. Lalu yang selanjutnya lagi aku lihat di minggu ketiga ini, sepertinya kamu akan punya ide-ide baru Taurus untuk bisa dikembangkan, yang bisa membawa kamu kepada kesuksesannya kamu. Ide apa tuh Kak? Apakah ide usaha ya? Ide project-project baru di sini. Dan aku lihat karena kamu orang yang juga selalu berusaha untuk jujur dan membuat terobosan-terobosan baru ya. Memang dalam setiap ide yang dikembangkan tentunya ada plus minusnya ya, dan ada resikonya juga. Aku lihat dalam ide-ide baru yang akan kamu kembangkan di minggu ketiga, memang di sini terlihat ada resiko konflik yang akan muncul. Tapi it's okay selama ada pengendaliannya di sini, akan resiko, akan pengendalian konflik, maka oke-oke aja ya, yang diterima lah gitu ya. Pengendalian di sini resiko yang dapat diterima. Apa sih istilahnya, lupa aku, inherent risk apa ya. Lalu selanjutnya di sini di minggu ketiga ini juga Taurus, entah kenapa aku lihat kamu agak insecure soal keuangan, soal uang agak insecure di sini. Bukan berarti kamu nggak punya uang, tapi kamu ngerasa insecure aja, kayak kayaknya orang itu lebih mapan deh, enak ya dia punya banyak uang gitu, aku minder gitu, aku insecure kayak gitu. Mungkin aku nggak sekaya mereka, aku nggak punya uang sebanyak mereka, tapi setidaknya di sini ya aku berusaha jadi yang terbaik aja lah gitu. Insecure mungkin memang beberapa dari Taurus punya circle yang lumayan mapan gitu ya, settle secara keuangan. Terkadang kamu merasa kayak kekurangan kesempatan atau kehilangan kesempatan dalam kehidupannya kamu untuk mencari uang lebih gitu ya. Mungkin selama ini hanya ngikutin pasangan atau hanya ngikutin orang tua ya. Terus kamu merasa kekurangan modal untuk bisa bangkit kayak orang-orang, mungkin buat bisnis usaha yang bagus gitu ya, sehingga ya biar nggak insecure lagi soal kondisi keuangan. Lalu ada beberapa tentang manifestasi juga yang pada akhirnya bisa diwujudkan Taurus ini kalau aku lihat di minggu ketiga ya. Kuncinya yakin aja Taurus, selama punya keinginan, selama punya tekad dan kemauan, maka banyak hal yang bisa kamu wujudkan ya. Dan kamu juga kalau aku lihat akan jadi rebel banget di minggu ketiga ini ya. Dan kamu pun sangat percaya kepada dirimu ya. Kayak apapun pasti akan bisa aku gapai dan aku raih, mesti sekeos apapun kehidupanku gitu ya. Terus aku lihat juga di minggu ketiga ini ada hasil dari kerja kerasmu pada akhirnya terbayarkan ya. Ada sesuatu yang growth soal duit gitu, yang awalnya kamu ngerasa insecure, ngerasa kayak aku kurang ini kurang itu dalam sisi finansial, tapi ada hasil yang diperoleh ya di minggu ketiga ini. Ada uang yang akan kamu terima sebagai kayak kerja kerasnya kamu lah di sini untuk mempertahankan apa-apa yang menjadi haknya kamu ya, atau usahanya kamu selama ini, hasil dari usaha ya. Terus apalagi Kak, bahwa di minggu ketiga ini aku lihat Taurus ada semacam konflik yang bisa terjadi antara kamu dan seseorang ya. Konflik ini menimbulkan, pokoknya awalnya timbul karena argumen-argumen gitu lah, kayak beda pendapat ya, ada kayak debat argumen gitu ya, perbedaan argumen antara kamu dan seseorang gitu. Bahkan di sini chaos banget kondisinya, ada semacam kompetisi ya yang kamu pokoknya akan terjadi lah di minggu ketiga ini pada kehidupannya kamu. Tapi ini bakalan chaos banget karena ada konflik dan masalah yang harus kamu hadapi berkaitan dengan awalnya perbedaan pendapat yang mungkin jomplang banget. Selanjutnya kita akan lihat juga apa pesan dari semesta buat Taurus minggu ketiga ya, Juli 2025. Taurus, yang pertama di sini kamu dipesankan katanya coba kamu itu berpikir dalam berpikir untuk suatu hal itu dengan melihat ya sesuatu itu dari berbagai macam perspektif yang berbeda, sehingga pikiran kamu nggak mandek di satu tempat. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya semua jawaban kehidupannya kamu ya, atas pertanyaan kehidupannya kamu itu sesungguhnya ada di dalam dirimu Taurus, bukan sama orang lain. Apa-apa yang kamu gelisahkan, apa-apa yang bikin hati kamu jadi nggak tenang, jawabannya ada di dalam dirimu ya.
Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya, coba buka hatimu dan terima cinta ya yang ada di sekitarannya kamu atau dari orang lain yang memang mencintai kamu. Terutama single, pesan ini ya buat single, jangan menutup diri teman-teman ya. Kalau memang ada cinta yang hadir di sini, bukalah hatimu gitu ya. Karena kalau enggak mau sampai kapan sendiri terus single ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Taurus di minggu ketiga, ada apa aja kak? Energi paling kuat dari Virgo, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus. Sesama Taurus juga bisa, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.